Ya, udah keluar ya teman-teman ya. Suara saya juga aman ya gitu ya. Oke, oke. Ya, nanti misalnya suara saya hilang atau eh, gambarnya nggak terlihat, mungkin bisa nu ya, bisa chat atau bersuara nggak apa-apa. Oke, oke teman-teman semuanya. Oke, untuk hari ini kita mencoba untuk kelas kuantitatif numerik. Oke, untuk yang kemarin belum sempat bersama, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya ini ya, Bangun Trisusilo. Saya seorang pengajar. Biasanya spesialisnya CPNS sama TBS ya di IM Academy, di Edumatrix dan di ada beberapa lembaga. Saya spesialisnya memang TBS dan eh, SKD, TKD dan psikotes biasanya saya mengampu gitu. Oke, oke di sini nanti kita akan belajar untuk nah ini kemarin ya teman untuk mau subuhan sedekah subuh boleh ada di traktir sawernya maupun saya juga dan tim membuat e-book untuk bisa belajar bersama. Oke, ini kita dulu. Ya, oke, untuk yang baru tahu kemarin ya kalau nanti pengerjaan dalam SBS atau TPS nanti kurang lebih ada 90 menit ya dengan verbal ada kurang lebih 30 menit, ada kuantitatif 40 menit sama pemecahan masalah 20 menit ya. Jadi masing-masing ini harus dikerjakan, nggak bisa lompat-lompat ya teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa lompat. Jadi kalau ini kelar baru bisa ke sesi berikutnya, ini kelar baru sesi berikutnya. Jadi totalnya ada 60 soal dengan maksimal 300. Jadi benar 5, kalau salah, oke, benar 5, salah tidak ada pengurangan ya teman-teman ya. Oke, ini kalau SJT sesuai panduan kayak nggak ada ya. Ini kita bisa abaikan ya. SJT itu kayak tes kepribadian. Nggak berpengaruh pada nilai, Nilai. tapi eh, mungkin berpengaruh pada substansi. Tapi kayaknya ini nggak ada. Oke, kemarin beberapa sudah kami riset kalau verbal ada analogi, logika analisis yang semalam kita bahas. Mungkin teman-teman bisa lihat rekamannya. Nah, kuantitatif ini ada beberapa ya, ada deret, eh, oke, ada deret, ada hitung cepat, ada aljabar, aritmatika, dan kecukupan data. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada pemecahan masalah, yaitu ada 12 soal dengan waktu 20 menit. Nah, nanti ada tips and tricksnya dalam mengerjakan supaya eh, kita tak nanti tidak apa ya kehabisan waktu karena kebanyakan orang akan kehabisan waktu karena apa itu namanya teman-teman? Karena di sini di sesi akhir di pemecahan masalah itu adalah sisi akhir biasanya udah kecapean dan harus berjibaku dengan wacana yang banyak, data yang banyak, besar, tabel seperti itu. Oke, untuk passing grade ini passing grade-nya kemarin ya untuk batch tahun lalu yang 2014 itu 150. Yang ini reguler saya cek yang reguler jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Kalau tahun ini berapa? Nah, kita nggak tahu. Itu sebenarnya rata-rata dari tim LPDP sana ya. Jadi yang penting nggak usah mikir passing grade, bisa dipikir adalah maksimalkan nilai itu aja. Biar nanti di atas. Yang penting kalau pas passing grade udah aman, bisa bisa masuk ke tahap substansi atau wawancara teman-teman semuanya seperti itu. Oke, ya, ya. Nah, oke untuk bahasan dalam 1 jam ke depan kita nanti akan bermatematika ria ya. Oke, ya. Oke, ini mungkin sebagai awalan ya. Jadi sifat-sifat dalam operasional teman-teman. Karena nanti itu kalau hitung cepat aljabar itu nggak akan jauh-jauh dari hitung-hitungan, nggak akan jauh-jauh dari pangkat-pangkatan ya. Jadi ini ada beberapa sifat-sifat bilangan pangkat yang mungkin teman-teman apa itu namanya bisa lagi ya mematangkan lagi. Jadi kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N itu adalah A pangkat M plus N ini juga kemudian A pangkat M dalam kurung pangkat N adalah A pangkat M kali N. Nah ini sifat-sifat seperti ini yang mungkin akan benar-benar keluar ya teman-teman ya. Kemudian A kali B pangkat MN jadi A pangkat M bukan. Nah ini ya.
Ini adalah salah satu beberapa yang teman-teman bisa ya, bisa banget untuk di harus dihafalkan kembali ya, karena ini salah satu yang ini adalah ini adalah salah satu yang harus bisa nanti untuk menjadi apa itu namanya teman-teman, menjadi senjata ya, senjata dalam pengerjaan. Kemudian ada sifat-sifat lain. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari sifat-sifat dalam pengerjaan operasional matematika. Seperti itu. Oke, ini sifat-sifat lain. Nah, ini mungkin yang saya sedikit tekankan adalah coba teman-teman coba eh, coba teman-teman oke. Nah, oke. Coba teman-teman menghafalkan ini teman-teman. Menghafalkan bilangan-bilangan istimewa bilangan pecahan istimewa. Di mana kalau sepertiga adalah 0,33 atau biasanya di soal itu tertulis 33 1/3%. Nah, ini sama nilainya. 2/3 sama, yaitu 66, eh sorry 662/3%. Nah, ini nilainya sama. Jadi eh, kalau bisa bilangan istimewa ini atau pecahan-pecahan istimewa ini teman-teman wajib hafal di luar kepala. Karena apa? Ini benar-benar akan membantu. Dan ini yang terangkum ini adalah beberapa pecahan yang sering keluar. Jadi teman-teman nggak perlu mengsederhanakan lagi tapi udah hafal bentuk sederhananya seperti itu ya. Oke. Di sini ada sepertiga ada 0,333, ada seperempat 0,25, 2/3 0,6, 3/4 0,75. Ini harus hafal di luar kepala ya teman-teman ya. Kemudian ada ini penyebut 5 ada 3/5, 4/5 ini yang sering keluar, ada 1/6, 5/6 ya ini yang sering banget keluar dalam soal nanti hitung cepat maupun operasional. Kemudian yang penyebut 9 itu 1/9, 3/8, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Nah ini ya nilai-nilai yang teman-teman bisa banget untuk dihafalkan karena kalau dihafalkan akan mempermudah nanti dalam soal. Oke. Karena tadi soal yang mana? Soal yang kuantitatif itu hanya 40 menit. Nah, meski ini banyak ya, mungkin nanti direct perlu waktu, 10 menit perlu waktu. Kemudian ini yang hitung-hitungan juga perlu waktu. Nah, itu seperti nggak ada berhenti bernafas gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya. Oke. Mari kita mulai latihan. Oke. Oke. Ini ya. Ini 27 pangkat ya nih. Pangkat sepertiga ditambah 16 pangkat seperempat yang X. Y adalah 81 pangkat seperempat dikurangi 32 pangkat 1/5. Berapakah itu? Oke, teman-teman. Oke, saya coba berikan 1 menit ya. Oke, coba saya 1 menit untuk coret-coret. Berarti coret-coret. Saya jawab A. Oke, oke, dijawab A. A, 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 A. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Oke, mari kita bahas ya. Oke, ya, seperti tadi 2/7 27 per pangkat 1/3 kita peroleh ini adalah ya sama dengan 3 dari 3 pangkat 3 kali 1/3. Berarti ini kita coret-coret ini 3 doang. Kemudian 16/4 adalah 2/4 dari 1/4. Coret-coret. Ya, berarti ini adalah
3 tambah 2 alias 5. Di sini juga ya, ini adalah 3 juga ini kita peroleh 2 sama dengan 1 ya. Berarti 5 dikalikan 1 dapatnya 5. Oke, sip, betul sekali. Jadi ini salah satu fungsi kita menghafal ya teman-teman ya. Salah satu fungsi kita menghafal bisa banget untuk belajar untuk menghitung. Oke, lanjut. Jika akar 144 ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 4. Ini A. B. 6 pangkat 2 dibagi 3 ditambah 5 kali 2. Hati-hati teman-teman, di sini harus pangkatnya dahulu ya. Oke, kita coba-coba dulu. Oke, oke, sudah ada. Nah, nih semangat sekali nih. Ya. Oke. Ya, oke, mari kita bahas. Akar 14 akar 114 itu adalah 12. 12, sorry. Sama dengan kita di sini adalah 12 ditambah 27 dikurangi tadi 16 ya. Di sini, nah ini 32, 36, 36 bagi 3 ini 12. 5 kali 2 adalah 10 tambah 10. Oke, di sini kita peroleh ada 39 kurangi 16, 26. Kemudian ini ada 22. Sorry. Ya, betul ya. Berarti salah nggak ini? Ini 29, ini 39, 39 dikurangi 16. 13 Kak, Oh, bukan 13 ya. 12. Oh, 13 ya. 36 bagi 3. Oh, 36 bagi 3 ya. 3 36 bagi 3 12 Nanti kan? yang atas 23 Kak Oh, hasilnya. Yang 23 dua ya. belas tambah Oh dua puluh ya, tujuh 16. 23 ya, sorry. Ha, makasih. 23, ini 22 berarti 23 ditambah 22. Thank you teman-teman. 45. Betul sekali. Nah, ini nanti hitung cepat paling cuma ada 2 soal, 3 soal ya. Tapi ya nanti sangat berpengaruh juga di nilai juga teman-teman. Thank you teman-teman semuanya. Nah, ini tentang sifat-sifat tadi ya teman-teman. 79 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Ini teman-teman mungkin kita refresh ulang. A kuadrat min B kuadrat adalah ya dalam kurung A tambah B dikali A min B. Nah, ini dia. Oke, coba coba. Nah, ini ya sifat-sifat salah satu sifat-sifatnya. Oke, sudah. C. Ya, oke, 79 tambah 21 kita peroleh 100. 100 dikali 6 60 58. Oke ya. Jawabannya adalah 5 betul. Jadi sifat seperti ini ya teman-teman ya. Nanti juga ada sifat seperti ini ya. Kalau A tambah
B dikuadratkan hasilnya apa? Hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Nanti misalnya ada tipe soal yang kayak gini bisa sekali ya. Kalau ini A min B dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2AB. Nah, sifat-sifat seperti ini ya yang harus kita kembali ingat-ingat ya teman-teman. Oke. Ini sifat-sifat ini yang harus banget kita ingat-ingat teman-teman semuanya. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini. Lagi-lagi kayak tadi ya, sifat yang tadi ya. Ini A min B. Ini A plus B. Asumsikan. Ini adalah A min B. Di sini A kuadrat min B kuadrat. Ya kayak tadi. Jadi tinggal ini kalikan ini ternyata. 21. Dia, nah itu. Jadi soal-soal kok kelihatannya agak panjang ribet ya. Ternyata kalau kita tahu rumusnya, tahu sifat-sifat matematikanya, malahan eh, apa itu namanya mudah, cukup mudah. Jadi sebenarnya itu teman-teman yang mungkin pernah ikut tryout atau pernah TBS sebelumnya pasti dapat soal kayak gini. Matematikanya sangat kompleks gitu ya, sangat kompleks sekali. Jadi sebenarnya tuh ya kompleksnya cuma dikit kalau kita pengaturan penyederhanaannya itu tahu gitu teman. Jadi emang kuncinya itu sebenarnya cuma pensederhanaan, tahu sifat-sifat operasional saja. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk soal hitung cepat yang banyak dan agak jelimet ya bahasanya ya. Sebenarnya itu langkah kita untuk pensederhanaan seperti itu. Oke. Nah, ini nggak keluar ya kita skip aja ini nggak keluar. Oke, ini juga ini dulu lah pemanasan dulu aja. Pilihlah di antara bilangan berikut ini yang bilangan kecil. Ya, sebenarnya ini nggak keluar sih, tapi kita menguji apa ya kecepatan kita dalam berhitung. Sepertujuh bagi 120. Ini kalau kita sederhanakan, ini kita pakai angka pendekatan aja ya, nggak usah angka pasti. Misalnya 12 bagi 7 1, sisa 5 50, bagi 7 itu 49. Nah, 1,1 sekian sekian sekian. Kemudian ini 32 per 100 dikali 60. Kita sederhanakan, kita coret. Oke, dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 3. Kemudian 32 kali 3 kita dapatkan 94. 94 bagi 5 kita sederhanakan, ini 24 ada 14, sekian sekian sekian. Nah, ini 16%, 2 per 3, ini kan 16,66. Ini ternyata cuma 1/6 aja. Dikali 120. Kita dapatkan 20. Ini juga 12 per setengah persen adalah 1/8 aja. Dikali 160. 20 juga. 8%, ya 8 per 100 dikali 2 40. Ini coret, dibagi 4, sorry, dibagi 2 dapat 5, bagi 2 dapat 4. Ini dapatnya 96 dibagi 5, dapatnya adalah 14 tapi lebih gede yang ini 14,2, ini 14,1. Ya, jadi jawabannya yang terkecil adalah yang B. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting itu teman, 16 2 per 3 itu ternyata cuma 1/6. 16 2 per 3% kita sederhanakan ternyata cuma ini tadi cuma 1/6.
12,5% kita sederhanakan cuma seperdelapan. Nah, itulah bilangan-bilangan pendekatan ya, teman-teman. Bilangan pendekatan juga bilangan-bilangan pecahan istimewa. Jadi, pentingnya kita menghafal di sini adalah untuk membantu kita dalam mempercepat dan mempermudah dalam pekerjaan. Oke. Nah, ini dia. Inilah soal yang biasanya keluar di TPS itu kompleksnya seperti ini. Oke, silahkan dicoba dulu. Ingat dalam aturan main dalam operasional itu adalah pertama dalam kurung, yang kedua suatu pangkat atau akar, yang ketiga perkalian atau pembagian, yang keempat adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini ya urutan dalam pengerjaan operasional. Oke, silahkan teman-teman. Ding, ding. Oke, teman-teman kalau mau e-book bisa ya dari di link tadi ya. Sebenarnya ada buku cetaknya, tapi kan tinggal beberapa hari. Kalau nanti pengiriman nggak nyampe kan nggak enak, nggak takutnya. Saya ada juga buku cetaknya. Saya bikin buku cetak. Tapi nanti takutnya nggak nyampe kalau di luar Jawa takutnya. Kalau yang di Jawa masih bisa untuk pesan bukunya. Oke, Oke, sudah ada yang menjawab. B, B, B. Oke. Ya, oke, ada sudah yang menjawab, banyak yang B ya. Oke. Oke, kalau yang hitung-hitungan banyak jawabannya pasti ya. Kalau kemarin kan yang analogi itu banyak yang beda jawaban. Oke, ini adalah 625, akar 4 adalah anu ya, ini 5 ya, teman-teman. Ini 2 kalikan 5. Kemudian ini coret sorry, hati-hati. 2 min 2 dibagi setengah itu adalah min 2 kali 2/1, berarti ini 4. Berarti ini adalah 10 dikalikan negatif 4. Kita peroleh minus 40. Kita simpan. Yang di depan 10 kali. Nah, 1 dikurangi minus 4 adalah 1 ditambah 4 alias 5. Berarti 10 kali 5, 50. 50 dikurangi 40 kita peroleh positif 10 atau 10 saja. Oke, sip. Oke, tetap. Oke. Oke, oh ini nggak usah aja. Ini terlalu. Hmm, ini keluar nggak ya? Oh, enggak. Ini enggak. Oke, lanjut sebelum nanti soal ke hitung-hitungan. Nah, sebelum kita lanjut ke soal aritmatika sosial dan soal cerita dan sebagainya, mungkin ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Oke, kira-kira ini tadi yang operasional biasanya kan 2 sampai 3 soal ya. Nah, untuk selanjutnya nanti ada hitung-hitungan yang aritmatika maupun kayak soal cerita gitu. Nah, ada pertanyaan dulu, boleh di kolom chat atau gimana? Monggo silahkan. Kalau ada pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya. Nggak ada ya, kita bisa lanjut saja. Oke, ya. Selanjutnya, oke. Nah, soal selanjutnya adalah tentang ya soal cerita ya. Biasanya itu yang sering keluar perbandingan usia, kemudian tentang pekerjaan, kadangkala juga kecepatan kayak gitu. Nah, ini adalah suatu soal yang hampir sering kali keluar, yaitu tentang pekerjaan. Jadi ini perbandingan tak senilai. Adalah ini perbandingan tak senilai. Logikanya, misalnya gini, kita lagi bangun rumah, butuh 10 orang, kemudian pengen lebih cepat. Kalau pengen lebih cepat selesai, otomatis kita perlu banyak pekerja lagi. Jadi
Semakin sedikit harinya, semakin banyak pekerjanya. Semakin sedikit pekerjanya, semakin banyak harinya. Seperti itu, teman-teman. Eh, Logika dalam kita pengerjaan ya. Oke. Jadi rumusnya itu adalah yang sesama dikali dibagi lawannya, dibagi lawannya, gitu, lawan. Nah, kita contoh misalnya, ya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan 30 hari oleh 10 orang. Normalnya, normalnya 30 hari 10 orang. Ini normalnya. Setelah 12 hari pekerjaan terhenti 6 hari. Ada yang A, ada yang B. Oke. Jadi setelah 12 hari pekerjaan berarti ini normal. 12 hari itu sisanya berapa teman-teman? Sisanya berapa sisa harinya? Kalau 12 hari dah kerja. Sisa harinya adalah 18 ya. Berarti sisanya 18 orang. Kalau normal ya tetap 10 orang. Nah, pekerjaan terhenti itu 6 hari. Berarti lastnya tinggal berapa hari? Karena 6 hari ditinggal, berarti tinggal 8 kurangi 6 ada 12 hari. Nah, 12 hari ini berapa orang? Hmm, gitu. Ada yang B, ada yang 5. Oke, nanti kalau misalnya jawabannya nggak sesuai, bisa pakai jawaban sendiri ya. Ya, oke teman-teman. Nah, rumusnya ya normalnya itu ya biasanya adalah ini. Ini ini dikalikan dibagi ini biasanya. Tapi kan ini kan soal ini ada sisa hari dan ada waktu terhenti. Jadi yang dipakai itu adalah yang sisa normalnya teman-teman. Jadi yang dipakai adalah ini. Yang 18 hari 10 orang dibanding 12 hari tersisa dengan berapa? Ya, oke, berarti langkahnya adalah 18 kali 10 dibagi 12. Ini ya, yang sesama dikali dibagi lawannya, teman-teman. Hasilnya berapa? Ya, ini dibagi 3, dibagi 6 dapat 3, dibagi 6 dapat 2. Kemudian ini habis 5. Sorry, ini 5. 3 kali 5 adalah ya 15. Oke, jawabannya ada 15. Tapi, nah ini tadi ada yang ngoreksi 5 ya. Nah, oke terima kasih atas koreksinya. Jawabannya itu 15 atau 5 sih? Ya, ingin lihat teman-teman. Nah, agar pekerjaan tersebut tepat selesai tepat waktu diperlukan sorry, tambahan pekerja. Berarti kalau tambahan pekerja adalah pekerja baru dikurangi pekerja lama. Jadi kalau tambahan, ini ada salah redaksi ya. Ini buat koreksi juga ya. Ini kalau tambahan, kalau kalimatnya tambahan pekerja adalah yang baru dikurangi yang lama atau hari yang baru dikurangi hari yang lama. Berarti harusnya itu 15 dikurangi 10. Harusnya 5 ya teman-teman. Sorry, ini ada kesalahan redaksi. Tapi kalau total, total pekerja sebanyak, nah kalau total itu baru 15-nya. Kalau ada cuma-cuma kata-kata tambahan, berarti yang baru dikurangi yang lama 5 orang. Kemudian kalau di sini redaksinya adalah maka total pekerja sebanyak, nah itu ada 15. Ini ada salah redaksi. Terima kasih yang udah ngoreksi ya, Kak. Siapa ini? Oke, mana ini yang tadi yang ngoreksi tadi? Oke, Kak Sarah, terima kasih ya yang sudah ngoreksi ya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk jadi perhatikan. Kalau ada kata-kata tambahan pekerja, berarti pekerja baru dikurangi pekerja lama.
Sama halnya nanti kalau hari baru dikurangi hari lama sama. Oke. Oke ya. Kalau ada kata-kata total berarti yang 15. Thank you Kak yang sudah koreksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini mirip-mirip juga. Sebuah asrama, sebuah asrama mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 26 anak 15 hari. 26 anak 15 hari. Berapa harikah persediaan beras itu jika akan habis jika penghuni asrama tambah 4? Berarti kan secara logika pasti kurang dari 15 hari ya logikanya. Oke. Logikanya pasti kurang dari eh, 15 hari. Kan semakin banyak orang pasti cepat habis kan? Oke. B. Ya, B. Ya, oke, thank you. Berarti ini, sorry, 26 itu 15 hari habis. Ingat, ini ditambah 4 orang. Berarti ini bukan 4 tapi ini adalah 30 ya, teman-teman ya. 26 tambah 4 ini 30. Berapa orang? Nah, seperti itu. Oke, yang sesama kita kalikan, berarti 26 dikalikan 15 dibagi 30. Oke. Nah, kita coret ini 2. 26 bagi 2 ya 13 hari habis. Gitu ya. Sip. Thank you teman-teman yang jawab betul. Semangat, 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 semangat. Oke, kita lanjut dulu. Oh, maaf ya kalau habis subuh mungkin cuma bisa 1 jaman ya. Nanti untuk nanti sore mungkin ya mungkin habis maghrib bisanya soalnya habis isya saya ada kelas tersendiri gitu ya mungkin kemarin ada yang request yang teman-teman Indonesia Timur jam 6 WIB yang Indonesia Barat jam 9 gas oke insya Allah nanti kalau kuat kita gas kalau nggak jam 6 WIB ya jam 9 WIB ya teman-teman ya insya Allah ya oke ya nah ini baru perbandingan ini senilai ya diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien 45 kilo adalah 12 miligram, maka dosis yang diberikan untuk pasien berat 30 kilo adalah, nah ini sebanding ya, bukan yang tadi terbalik ya, tapi ini sebanding. Sekilo dapat 2 kilo, sekilo dapat 2, 2 dapat 4, kayak gitu ya ini. Lebih ke senilai, teman-teman. Oke, oke. B, sorry. Jawabannya ada yang A, ada yang B. Oke, cek-cek lagi. Ralat. B, oke. It's okay. Oke, ya, oke teman-teman. Wah, pagi-pagi 62 orang, Masya Allah. Terima kasih sekali. Oke, oke, kita bahas teman-teman. Oke, nanti insya Allah nanti kalau subuh mungkin kita bisa rutin ya. Tapi kalau yang malam kita, saya tergantung kelas saya ya, kelas yang reguler saya sendiri atau kelas privat saya. Oke, berarti 45, sorry, 45 dibanding 30
sama dengan 12 dibanding X. Berarti X adalah ini kalikan silang 30 dikali 12 sama dengan di per 45. Ini kita bagi 15 dapat 2, bagi 15 dapat 3. Bagi 3 ini habis, bagi 3 dapat 4. 4 kali 2, 2 kali 4, 8 mili. Oke, sip, mantap. Masya Allah, mantap. Oke. Ya, ini seperti kayak analisis kemarin ya, teman-teman. Kita perhatikan bahasanya. Misalnya nanti ada jawaban yang kurang tepat, bisa pakai jawaban sendiri. Sebuah perusahaan memproduksi tiga jenis barang A, B, dan C. Produksi barang A, ingat A dua kali lipat produksi B. Berarti ini A itu dua kali lipatnya B. A sama dengan 2B ya. Jadi A sama dengan 2B. Itu. Atau 2A sama dengan B. Hmm. Oh enggak ya. A sama dengan 2B ya. Benar ya. Produksi A dua kali lipat produksi B. Berarti kan ini artinya B-nya setengahnya A. Produksi C sepertiga produksi A. C adalah sepertiga produksi A. Berarti C adalah 1/3 A. Oke. Jika total produksi ketiga barang itu adalah 550, berarti jika total produksi ketiga baris barang adalah 56, berapakah selisih antara A dan C? Oke. Berarti ini adalah bahasanya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 550, teman-teman. Oke, kita semua jadiin A aja, teman-teman. A tetap A, B. B menjadi A adalah setengah A ya. Kemudian C menjadi A adalah sorry. C sepertiga produksi A. Oh, ini kebalik. Sorry, sorry. Yang C-nya kebalik. C sepertiga berarti. hmm, Berarti ini A adalah 1/3 C ya. Karena banyakkan si C. Nggak dibikin B semua aja, Kak. Karena ini anu, Kak. Ini kan korelasinya adalah A sama B. Kemudian ini A sama C. Berarti semua dibikin A, Kak. Kan C sama B nggak ada korelasinya. Nggak ada hubungannya C sama B. Jadi kenapa saya bikin A? Karena si C sama B nggak ada hubungannya. A sama B ada hubungannya. A sama C ada hubungannya. Berarti nanti kalau hubungannya semua ada C, C semua. Kalau berhubungan dengan B, B semua. Seperti itu, teman-teman. Mas, Ya, izin itu ini bukannya seperti itu. ya, sorry. Gimana? Kak Hasil siapa tadi? A, bukan A sepertiga C. C-nya sepertiga A. C sama dengan 3A. Oh ya, bisa. C Ya, sama dengan no, tiga no, a no. Oh, no, no, no. Maksud saya C sama dengan 1/3 A. Kan di soalnya produksi barang C sepertiga produksi barang A. Eh, C sepertiga produksi barang A. C-nya adalah sepertiganya A. Berarti C lebih kecil ya? Oh iya, oke, oke, oke. Thank you. Oh, hati-hati. Nah, inilah kadang Jadi kita, bisa. thank you. Kalau yang A dua kali lipatnya B. A sama dengan 2B ya, betul ya? Oke, berarti C adalah sepertiga produksi A. C adalah sepertiga A. Oh ya, oke. Ini ya teman-teman, dalam kita membahasakan ya, hati-hati, hati-hati ya. Oke, thank you. Ini sepertiga A. Oke, A tambah setengah tambah ini. Atau enggak ini jadiin 1/6 ya. Berarti ini 6/6 ditambah ini kalikan 3, ini kali ini 3, ini kalikan 2, ini A. Sama dengan 550. 6 tambah 3 tambah 2, 11. 11/6 A sama dengan 550. Berarti A adalah 550 dikalikan 6 dibagi 11.
Ini coret, ini coret. 5 ya, 50. Jadi A 50 kali 6. A-nya kita peroleh 300. A-nya. Kemudian kita peroleh yang C. C-nya berapa? Karena sepertiganya ya, C kan sepertiga A ya, berarti C-nya 300 kali sepertiga. Ya, thank you teman-teman. 100. Berarti ya A kurangi C karena ini selisih. A kurangi C 200. Betul, thank you, makasih. Oke, ya, oke. Ya, oke, masih ada waktu ya teman-teman. Oh, ini kemarin saya nggak ketemu. Oke. Ini misalnya ini terlalu sangat lama. Oke. Ini sama kata tadi karena ini saya ulang-ulang karena ini sering banget keluar. Proyek jalan dikerjakan, ini proyek sebuah jalan raya ya, dikerjakan 12 pekerja. Rencana 20 hari. Setelah 10 hari, tadi sisa 10 hari lagi, 4 pekerja sakit. Berapa hari tambahan? Ini hari tambahan ya. Oke. Nanti ini teman-teman pakai angka. Jadi silakan chat via pakainya angka. Oke. Oke. Berapa angka atau berapa hari tambahan? Ingat ini tambahan ya. Bukan total hari tuh ya, ingat. Ini hari tambahan. Oke, sorry. Nah, 12. Normalnya 12 adalah 20 hari. Kemudian setelah 10 hari, berarti ini 10 hari. Sisanya juga 10 ya, tetap 12. Nah, ini ya, 10 hari dengan 12. 4 pekerja sakit, berarti ini tinggal 8. Ini berapa? Ya, kita ketemu formulasinya. 12 dikali 10 dibagi 8. Oke. Bagi 4, 2. Bagi 4, 3. Kemudian bagi 2 habis. Bagi 2, 5. Nah, ada 15. Eh, ya, 15 hari ya. Berarti tambahannya 15 dikurangi 10 hari normal adalah 5 hari ya teman-teman ya. Oke. Oke. Oh, belum ada yang jawab, teman. Oke. Oke. Nah, benar 5 hari ya. Ataukah ada yang mau koreksi, ada yang salah? Oke. 12 pekerja, 20 hari normalnya. Setelah 10 hari, udah 10 hari kerja nih. 4 pekerja sakit. Berarti 12 pekerja, 20 hari. Ini tinggal ini kebetulan 10 hari, sisanya juga 10 hari juga ya. 10 hari kerja, sisanya juga 10 hari juga. 12 orang normalnya. Kemudian 4 orang sakit berarti tinggal 8. Ya udah, kita formulasinya 12 kali 10 dibagi 8. Dapatnya 5 hari. Oke, siap. Nah, ini pernah keluar, teman-teman. Ilustrasi. Sebuah kolam berbentuk segi panjang dengan panjang 20 meter, lebar 12. Oke, kita ilustrasikan dulu, teman-teman. 12, sorry, ini yang 20, ini 12. Berapa di sekeliling kolam akan dibuat jalan dengan lebar 2 meter. Berapakah luas jalan tersebut? Berarti ini, teman-teman, nambah 2 meter, nambah 2 meter, nambah 2 meter, nambah 2 meter. Gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 2. Oke, hati-hati. Jadi, luas jalan, jadi L jalan adalah, nah caranya adalah luas yang besar
dikurangi luas yang kecil. Berarti nanti ini teman-teman yang diarsir ini ya. Oke. Oke. Ada yang jawab B, beta. Oke, yang lain boleh. Jika tunggu. Oke. B juga. Oke, sudah ada yang dapat B juga. Oke. Ini tempat saya mau pukul jam 6 kok masih gelap ya. Oh, kayaknya mendung. Bingung, Kak? Oke. Teman-teman di rumahnya cerah atau mendung? Ini kok ini tempat saya mau jam 6 tapi kok kayak belum ada matahari. Mendung. Sama Kak, masih gelap. Tegal cerah. Wih, Tegal. Hujan, hujan, mendung, mendung. Mendung juga, Kak. Oke. Oke ya, nanti untuk teman-teman yang mau beraktivitas Pangandaran. Saya Jogja, mendung juga. Di Aceh masih gelap. Kita udah panas. Oke. Oke ya, teman-teman nanti untuk ujian jangan lupa ya waktunya WIB ya. Jadi teman-teman yang di Wita, WIT disesuaikan ya, hati-hati. Oke. Ya, oke, mari kita bahas. Teman-teman, di sini lihat panjangnya ini 20. Nambah panjangnya berapa? Nambah 2, ini nambah 2 berarti ada 24 ya. Jadi lebar besar adalah ini panjang kali lebar ya. Kurangi panjang kali lebar juga. Oke, panjangnya ini kan ini 20 nih. Ditambah 2 meter ke kiri, tambah 2 meter ke kanan. Berarti ini kan 20 tambah 2 tambah 2. Berarti ini ada 24. Lebarnya ini 12, ini nambah 2 berarti lebarnya ada 6 ya. 16 ya. Jadi 20 24 kali 16 dikurangi panjang lebar atau luas yang kecil. Berarti dikurangi 20 kali 12. Ya, ada yang udah dapat. Dapatnya 144 ya, bener ya? Oke, saya hitungnya banyak ya. Jadi dapatnya ini ya, luas yang besar, jadi luas yang normal ditambah 2 meter 2 meter dikalikan lebar yang besar, jadi kan 12. 12 tambah ke sana 2 meter tambah ke sini 2 meter ya, jadi 16. Di, dikurangi yang kecil ini, yang kolam. Berarti jalan raya. Hasilnya jalan raya. Ini soal seperti ini pernah keluar ya. Jadi kita antisipasi aja teman-teman semuanya. Oke. Oke, ini nggak ada jawabannya ini kemarin. Oke. Nah, ini sama kayak tadi. Seorang petani memiliki sebidang tanah bentuknya segi panjang. Ini tiga panjang 30 dan lebar sekian. Lebarnya 20. Petani ingin menanami tanahnya dengan pohon mangga. Setiap pohon membutuhkan area 6 meter. Berarti ini setiap 6 meter satu, setiap 6 meter satu, 6 meter persegi satu gitu ya teman-teman kurang lebih. Berapakah jumlah maksimum pohon yang dapat ditanami petani tersebut? Nah, 100 C, 100 pohon. Oke, jadi ya ilustrasinya seperti itu ya. Nah, setiap 6 meter persegi satu pohon. Bukan kelilingnya ya, tapi setiap apa namanya tadi? Setiap persegi-persegi ada satu pohon. Oke, ya, oke. Ya, betul ya. Jawabannya adalah luas dibagi 6. Berarti panjang kali lebar bagi 6. Panjangnya 30 dikali 20 dibagi 6 karena areanya 66. Sama seperti ini teman-teman. Misalnya di rumah mau dipasang rumah ukuran 8 kali 6 meter. Mau dipasangin ubin atau keramik ya dengan panjang 40 cm kali 40 cm. Berapakah jumlah yang bisa
apa itu dipasang. Nah, seperti itu mirip mirip seperti itu ya, teman-teman. Ya. Oke ya, ini 600 ya. Coret-coret ini 5 ya. Jawabannya 100 pohon. Ini soal ini mirip kayak tadi ya, rumah dipasangi keramik mirip juga. Oke. Nah, sama. Sebuah perusahaan produksi dua barang X dan Y. Biaya produksi satu unit barang adalah 50.000 yang X. Kemudian Y-nya 75.000. Perusahaan memiliki anggaran produksi 6.250.000. Jika perusahaan produksi 50 nih barang X, berapakah unit barang Y yang dapat diproduksi? Nah, ya. Jika X 50K, Y 75K, anggarannya total X tambah Y adalah 6.250. Kemudian jika peran menerima X-nya 50 berarti jika X-nya 50 maka X-nya 50 pieces maka Y berapa? 50 juga. C 50 juga. Oke. Kita langsung. Jadi X-nya itu adalah modalnya 50 kali 50K ya. Berarti ada 2.500.000. Berarti Y sisanya adalah 6,25 kurangi 2.500.000 dibagi, ini saya perlukan dikurung dulu, dibagi 75. Oke, ini sama dengan 3.750 ya, dibagi 75. Ya, ini 50 dapatnya. Oke, sip. Luar biasa. Oke, ya. Oh, perbandingan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Nih, teman-teman, makasih ya. Tadi ada yang udah traktir, sama ada yang beli ebook, makasih. Oke, nanti boleh yang belum bisa nyusul. Apa? Oke, kita lanjut satu dua soal lagi sebelum jam 6 ya, karena nanti pasti teman-teman sudah siap-siap untuk bekerja dan siap-siap lain. Oke, perbandingan umur Andi dan Budi 3:5. Jika umur Budi 25, maka berapakah umur Andi? Nah, ini yang ringan-ringan dulu. Andi dibanding Budi sama dengan 3:5 sama dengan X banding 25. Si X adalah, nah ini ya, hitung cepat aja ya. 25 dikali 3 bagi 5. Cara coret 5. Dapatnya 15 tahun. Ya, BBB. Sip. Mantap. Jadi perbandingan juga nanti, perbandingan umur juga keluar nanti, level di atasnya nanti perbandingan umur dan berapa tahun yang akan datang, beberapa tahun lalu. Nanti next level. Nanti kita pelajari selanjutnya gitu ya. Oke, sebuah toko memberikan diskon. Diskon itu keluar nggak ya? Dulu itu pernah keluar tapi agak jarang. Tapi kita nggak apa-apa belajar aja. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk semua orang. Jika harga sebuah baju sebelum diskon adalah 150, berapakah harga baju setelah diskon? Ini gampang ya. 20%nya 150. BBB, BBB ya. Oke. B ya. Oke. Ya, oke ya. Berarti ini enaknya langsung aja 80 per 100 dikali 150. Ini cara cepatnya. Karena 20% pasti yang dihitung 80-nya. Coret, 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 coret. 15 kali 80. 120 ya. Betul. Oke. Ini masih ada. Nanti kita belajar lagi. Ya, oke. Karena jamnya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Monggo silahkan. Ada yang mau bertanya-tanya?
Apakah ada pertanyaan teman-teman semuanya? Aman ya? Oke. Teman-teman nanti ya mungkin nanti akan saya kabarin nanti apakah sore kah atau jam 6. Tapi kalau nanti malam yang setengah 8 habis sholat isya waktu Yogyakarta mungkin saya belum bisa karena saya ada kelas lain, kelas reguler. Mm-mm. Kalau offline ada sih punya saya sendiri tapi ya itu pengen privat. Rekaman di share, insya Allah di share ya. Nanti kalau offline nanti bisa chat saya ya, bisa personal chat untuk mungkin mekanisme dan sebagainya kalau teman-teman mau private atau apa, monggo. Oke. Makasih juga ya teman-teman untuk apresiasinya luar biasa nih 60 tadi 68 orang. 68 orang. Ha. Subuh-subuh semangat semangat dan masih seger ya hitung-hitung. Kemarin hitung-hitung pada suka banget hitung-hitung. Oke. Terus, wih ada Mas Hilger di sini. Ada Kak Brenda sama teman-teman semuanya. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman masih juga yang ngasih sarapan, traktir sarapan. Terima kasih. Ada yang e-book juga. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita bisa sharing. Untuk rekamannya nanti insya Allah saya bagian ya mungkin ya proses mungkin ya agak jam 7, jam 8 atau jam 9 lah. Nanti soalnya kan proses proses dan ngerjain yang lain dulu ya teman-teman. Oke, sukses terus ya teman-teman. Nanti misal ya, misalnya kalau sore ada waktunya, misal loh ya, sore. Kalau ada sore waktu bisa sore WIB ya. Berarti kan kalau WITA mungkin agak malam. Nanti cek ya, soalnya kan saya juga saya kan juga kerjanya ngajar les juga ya. Nanti kalau pagi ini setelah ini nanti ada, saya ada kerja. Kemudian nanti malam saya juga kelas saya sendiri yang reguler yang dulu. Heeh. Menyesuaikan waktu ya, insya Allah ya teman-teman. Oke, menyesuaikan waktu ya, jadi nggak terikat. Oke. Record ada ya, record semalam udah ya teman-teman ya. Nanti bisa di grup lagi, cari nama saya. Nanti ada record insya Allah. Ada linknya nanti. Oke. Ada yang, oh raise hand, ada yang mau tanya? Silakan, monggo. Izin tanya dong Kak, Ya kak, kak. yang soal hari-hari itu yang soal pertama tapi kalau nggak salah tadi teh yang 12 hari udah berhenti pekerjaannya. Mm-mm. Oh ya, oke. Oke, oke kak, dia Guntur, oke. Bentar, yang berhenti berhenti tadi ya, oke. Mana ya? Ini ya, kalau nggak salah ya. Oke. Oh ya, Bukan bukan. sebelumnya. Sebelumnya lagi ya. Mm-mm. Oke, yang awal-awal tadi ya. Bentar. Yang awal malah yang paling Heeh. Oke. eh Ini, itu yang nomor satu ya. Nah ini ya ini ya. Kak, kalau Heeh. misalkan pertanyaannya bukan tambahan pekerja tapi jumlah hari untuk menyelesaikan kan jadi panjang ya itu jumlah harinya. Kira-kira penyelesaian soalnya seperti apa? Jumlah hari ini kak, itu malah yang panjang itu tambahan. Jadi jumlah hari yang total ini kak 15 ini tadi. Ini langsung hitung-hitungan jumlah hari. Jadi Cara nggak kalau jumlah hari berarti tinggal hari yang normal dibanding dengan hari yang jumlah yang berkurang aja kak. Jadi langsung dapat 15. Ini tadi redaksi yang salah. Harusnya maka total hari yang diperlukan adalah 15 karena dari 18 kalikan 10 dibagi 12. Nah, kalau jumlah tambahan ya jumlah harinya yang baru, jumlah hari yang baru dikurangi yang lama tadi. maka Kak, gitu. Gitu ya. makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Jadi hati-hati di sini. Ini saya salah redaksi ya di sini. Ada kesalahan redaksi. Oke. Kalau grupnya saya, nah nanti ya. Kalau misalnya saya bikin grup nanti saya di-kick sama admin nggak takutnya itu kak kan nggak boleh ada grup di dalam grup ya. Nanti saya coba dulu. Nanti takutnya saya di-kick admin di grup-grup SBS. Takutnya itu sih. Nanti coba eh mungkin nih, kalau grup mungkin aku akan share di kayak gini aja ya di link Zoom aja ya mungkin ya teman-teman ya atau di rekaman aja ya mungkin grupnya mungkin saya mungkin biar apa ya, takutnya nanti kalau spam-spam di grup saya di kick. Biasanya dulu pernah saya nggak nyepam sih cuma share promosi atau share itu saya di Telegram sih langsung di kick nggak bisa no, makanya agak trauma ini. Jadi ya agak main aman juga. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin untuk sore ya mungkin ya nanti kita sesuaikan dulu ya nanti kalau misalnya saya tidak ada jadwal ngajar saya yang
eh, reguler, nggak ada jam yang reguler, mungkin saya akan share ya teman-teman ya. Kan teman-teman ada yang WIT, ada yang WIB, ada yang sudah lagi selesai kerja, ada dan sebagainya ya. Nanti kita sesuaikan aja ya. Semoga doain saya sehat, teman-teman sehat juga ya. Ada kesempatan waktu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita akhiri kelas subuh hari ini? Belum ada matahari sih tempat saya. Masih kayaknya mendung. Ada yang hujan juga. Ada yang sudah panas katanya luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Untuk rekaman, insya Allah nanti saya share ya. Jadi cukup dulu ya teman-teman ya. Nanti akan di-share untuk rekamannya di grup. Oke, teman. Makasih ya teman-teman atas waktunya, atas partisipasinya, semangat belajarnya luar biasa. Saya nggak nyangka loh kemarin bisa hampir 90, ini bisa 60 lebih luar biasa. Jadi nanti kita akan kembali untuk nanti mungkin kalau bisa kalau nggak sesi sore, sesi maghrib atau sesi malam jam 9 ya, sambil nanti mau nonton bola. Oke, oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga dimudahkan, dilancarkan kerjanya yang mau bekerja, yang mau beraktivitas. Semoga lancar juga. Semangat terus, jangan kendor karena teman-teman hanya tinggal beberapa hari lagi untuk tahap selanjutnya karena ada tahap-tahap sebelumnya. Jadi jangan lelah ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman.